Airnya untuk berbuka puasa diminum ketika berbuka puasa itu bagus sekali ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan terapi, di mana setan-setan dibelenggu, wasufidatis syayatin, dan setan-setan itu diikat, dibelenggu, sehingga kemudian mereka tidak punya kekuatan untuk menggoda manusia gitu ya. Terus saya sedih, saya susah fokus ya. Orang yang kerjanya maksiat, melakukan dosa, dia memang susah untuk fokus. Makanya kalau Anda nggak bisa fokus, nggak punya cita-cita gitu ya, itu mungkin karena dosa yang Anda lakukan. Maka pertama, lakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda ikhtiar ya, ikhtiar dengan ruqyah ya. Coba rutin mendengarkan ayat ruqyah, rutin mandi dengan air ruqyah, rutin minum air ruqyah, itu insya Allah akan memudahkan segala pengobatan Anda gitu ya, membersihkan pengaruh-pengaruh gangguan yang ada dalam diri Anda gitu ya. Seperti itu. Ya betul Ustaz. Ya. Makanya perbanyak taubat. Anda kalau mau fokus perbanyak taubat, perbanyak istighfar ya. Seperti itu, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusan Anda. Seperti itu. Silakan teman-teman yang baru bergabung yang punya pertanyaan tulis di komentar. Untuk teman-teman yang ada di TikTok yang ingin mendapatkan herbal saya atau produk ruqyah saya, Anda bisa langsung ke profil saya ya. Ada keranjang di situ, keranjang TikTok Shop, Anda bisa belanja di situ ya. Seperti itu. Silakan teman-teman yang sudah bergabung siapkan air, kemudian kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah syariah. Semoga ayat-ayat ruqyah yang kita bacakan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Ini ada testimoni baru, Masya Allah ya. Ini ada testimoni baru teman-teman. Lihat testimoni ya. Testimoni baru nih tadi pagi. Bukan tadi pagi, tadi siang ya, jam 12 siang. Alhamdulillah udah 2 tahun ini saya nggak ikut puasa Ramadan. Di tahun ketiga ini alhamdulillah bisa karena ikut karena konsumsi madu hijrah. Teman-teman yang punya gangguan di perut atau mah, ya Anda konsumsi herbal hijrah. Ini bagus sekali teman-teman ya. Ya untuk teman-teman yang ada gangguan asam lambung atau mah itu ya. Nah, itu Masya Allah, ini testimoninya. Jadi 2 tahun tidak bisa puasa di bulan Ramadan, dan tahun ini adalah tahun ketiga dan dia bisa puasa Ramadan dengan penuh nikmat ya, seperti itu. Tidak rasa sakit lagi di perutnya. Ya, seperti itu. Ustaz, saya kadang sakit saat kencing, tapi ketika cek medis sehat. Apa ada tanda jin? Wallahu a'lam bishawab, tapi ikhtiarnya Anda bisa konsumsi herbal hijrah. Herbal hijrah ini Anda bisa dapatkan di TikTok Shop. Itu pembelian Shifa Oil gratis herbal hijrah. Saya tidak bisa menyematkan keranjang warna kuning. Jadi Anda yang ingin mendapatkan Shifa Oil gratis herbal hijrah itu langsung ke profil saya, di profil saya ya. Jadi Anda ke profil, kemudian Anda silakan pesan ya. Ini testimoninya Masya Allah. Ya, 2 tahun tidak bisa puasa Ramadan. Tahun ini adalah tahun ketiga dan dia bisa puasa Ramadan setelah mengkonsumsi herbal hijrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Masya Allah. Makanya herbal hijrah ini sangat kita rekomendasi sekali. Gitu ya, Masya Allah. Oke teman-teman, yang sudah menyiapkan air, insya Allah kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah syariah. Dibantu share terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman. Untuk ini ya, herbal hijrahnya itu setiap pembelian Shifa Oil gratis herbal hijrah itu langsung ke profil saya dan di situ sudah ada gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, Sulbar hadir. Oke, absen terlebih dahulu dari Sulbar, dari Kalimantan Tengah hadir. Ciredug, Gunung Salak, Sukhoi Bogor. Ya, Masya Allah Bogor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Ustaz, aku kenapa ya suka buka hijab padahal dulu suka pakai hijab. Itu pengaruh gangguan syaitan, teman-teman. Jadi maksiat yang kita lakukan, walaupun kita lakukan secara sadar, itu bisa karena pengaruh gangguan syaitan. Saya kisahkan satu kisah ya, di mana itu namanya pengaruh gangguan syaitan itu dilakukan secara sadar, tapi itu sebetulnya gangguan syaitan. Masih ingat ya, ada seorang rahib yang kemudian menzinai seorang wanita, kemudian hamil, kemudian dia bunuh, kemudian akhirnya dia kubur, ya, dan itu adalah bisikan syaitan, dan kemudian ternyata wanita ini adalah adik daripada seorang
seorang pemuda gitu ya, yang pergi berjihad gitu ya. Dia nitipkan adiknya gitu ya. Rahibnya ini awalnya cuma dibisiki saja ya, ditemenin lah, diajak ngobrol, diajak bincang, kasihan abangnya nggak ada kan itu. Lama-lama ngobrol masuk ke rumah dia, akhirnya zina, kemudian hamil, dan kemudian ada bisikan disuruh bunuh, dibunuh, habis dibunuh ditanam gitu ya. Ketika abangnya pulang, ditanya sama abangnya mana adiknya, dan rahib itu mengatakan sudah meninggal karena sakit. Kemudian ketika abangnya tidur, tiba-tiba setan yang selama ini menggoda rahib tadi, itu datang ke abangnya, ngasih tahu, itu adikmu bukan mati karena sakit, tapi mati karena hamil, dizinai sama rahib itu. Ya. Coba bongkar kuburannya. Maka kemudian laki-laki itu pun kemudian terbangun, kemudian dibongkarlah kuburan di belakang rumah rahib itu, dan kemudian ditemukan ternyata benar bahwa adiknya dalam keadaan hamil. Bayangkan, rahib itu melakukan secara nyata, tapi sebetulnya itu adalah bisikan setan. Ya, makanya bisikan setan tuh halus, minal jinnati wan nas gitu ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan was-was, ketakutan. Jadi apapun perlakuan yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, kalau itu melakukan dosa, maka itu ada campur tangan setan. Ya, termasuk tadi ya, suka membuka jilbab itu. Maka itu pengaruh gangguan setan, teman-teman. Ya, pengaruh gangguan setan. Walaupun kita buka itu adalah sesuatu yang kita sadar, kita yakini itulah pilihan kita, tapi tetap itu pengaruh gangguan setan. Ya, karena setan itu tidak harus merasukin, tapi setan itu bisa menguasai hati kita sehingga kemudian kita melakukan dosa. Gitu ya. Nah, setan itu paling pandai dia. Dia seperti awal-awalnya memberi nasihat gitu ya. Tapi kalau kita terus terjerumus maka kita akan terjerumus. Makanya cegah dari awal ya. Maksiat itu lebih baik dihindarin ya. Maksiat dosa itu lebih baik dihindarin, jangan sampai kita terjebak dengan maksiat itu sendiri. Seperti itu ya. Kalau kemudian sudah terjebak ya taubat selesai. Dalam Islam itu Islam tidak pernah melihat kita di masa lalu, tapi Islam itu selalu melihat kita hari ini dan di masa depan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan terima. Ya, Fudail bin Iyad, seorang ulama terkenal. Kita kalau baca kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab para ulama itu, kita akan mendapatkan perkataan-perkataan dari Fudail bin Iyad. Ya, seperti itu. Nah, dulunya ini pencuri. Fudail bin Iyad ini pencuri. Suka masuk rumah orang, kemudian curi harta orang gitu ya. Kemudian ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia belajar, akhirnya dia jadi ulama. Jadi nggak penting masa lalu kita itu gimana. Sekalipun kita pelaku maksiat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima. Dan setelah kita bertobat, maka setelah itu kita belajar ya. Kalau kita mau betul-betul menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi ustadzah misalkan, maka kita belajar. Justru apa yang sudah terjadi dahulu itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang dulu pernah terjebak dalam dunia tersebut. Contoh ya, ada orang yang dulunya penyanyi gitu ya, penyanyi rock, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu menjadi motivasi kan. Setelah dia bertobat dan hijrah kemudian jadi ustadz. Ya, ada yang sekarang lagi viral itu. Koh siapa itu? Stephen. Koh Stephen. Koh yang dulunya bandar judi itu. Ya. Nah, itu kan Masya Allah. Dulunya bandar judi. Kaya raya dia. Ya, bandar judi. Dan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadi ustaz. Itu viral. Maka kemudian cerita-cerita dia yang lama itu akan menjadi inspirasi. Dan ketika dia bercerita bahwa dulu saya adalah bandar judi, itu bukan lagi menceritakan dosa dan kemudian supaya orang tahu semua dosa kita, tidak. Tapi itu menjadi sebuah inspirasi bahwa pernah terjadi dulu seperti itu dan saya sekarang sudah berubah untuk lebih baik. Masya Allah. Ya, luar biasa itu. Jadi motivasi bagi, inspirasi bagi orang-orang yang terjebak dalam perjudian, ya terjebak dengan sebuah circle judi, dan kemudian ada ternyata contoh orang-orang yang dulunya bandar judi kemudian dia bertobat dan kemudian jadi ustadz. Ini kan jadi inspirasi. Sehingga kemudian para pejudi itu dia akan melihat, oh ternyata kalau saya ikutin sampel ini, contoh ini, saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada terjebak judi seperti itu ya. Nah, jadi itu inspirasi seperti itu teman-teman. Jadi kesalahan kita masa lalu itu sudah tinggalkan, lupakan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perbaiki diri kita yang lalu. Seperti itu. Nah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Sudah suci semuanya, bersih semua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat masa lalu kita. Allah hanya ingin, bahkan ada ulama mengatakan orang yang bermaksiat dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku ibadah dan merasa tidak pernah salah. Nah, kan ada orang yang dari kecil dia ibadah terus sampai dewasa gitu ya, sampai tua. Tapi dia merasa bahwa dirinya itu nggak pernah buat dosa, dirinya suci gitu ya, dirinya selalu beribadah gitu. Justru orang ini tidak lebih mulia daripada orang yang dulunya pernah terjebak dalam dosa, judi misalkan, mencuri misalkan, pernah membunuh misalkan,
kerjanya minum khamr misalkan, atau terjebak dalam dunia narkoba misalkan. Tidak lebih baik dari orang ini ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ada sebuah cerita dulu tahun berapa itu ya, ada gembong narkoba di Indonesia yang ketangkap kemudian dihukum mati kan, ingat ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah, dan dia kemudian menceritakan semua bagaimana proses narkoba itu bisa tersebar. Itu dia bongkar semuanya gitu ya. Dia betul-betul bertobat, dia nggak ada yang dia takutkan karena memang sudah mau dihukum mati gitu ya. Maka kemudian ketika dia dihukum mati, apa yang terjadi? Sebelum dia dihukum mati itu dia minta satu syarat. Apa itu? Yang pertama, dua. Yang pertama dia mau sholat 2 rakaat, yang kedua dia nggak mau matanya ditutup. Artinya dia memang siap mati. Kenapa? Karena saya dulu pelaku maksiat dan saya sudah bertobat. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ada ketua eksekusi tembak mati itu, dan kemudian yang mengurus jenazah itu memberikan persaksian bahwa itu jasadnya wangi, dan wanginya itu adalah sebuah wangian yang tidak pernah ada di dunia. Masya Allah. Padahal orang ini gembong narkoba, salah satu gembong narkoba terbesar di Indonesia, kemudian ditangkap dan dihukum mati gitu ya. Berapa banyak orang yang mati, berapa banyak orang yang sengsara, terzolimi gara-gara dia jadi bandar narkoba. Itu ratusan orang, bahkan ratusan ribu orang gitu ya. Dosanya sangat besar sekali nih, bandar narkoba. Kenapa? Karena dia menyebarkan gitu ya, dan merusak generasi gitu ya. Bukan hanya satu generasi, tapi generasi kita itu akan dirusak itu dengan narkoba. Dosanya begitu besar. Tapi ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ditembak mati gitu ya, wanginya harum, dan ini merupakan ciri khas orang yang matinya husnul khotimah. Jadi kalau kita orang yang matinya husnul khotimah itu wanginya, jasadnya itu wangi. Ya, jasadnya itu wangi, Masya Allah. Gara-gara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi seperti itu teman-teman, dan kan semua manusia juga buat dosa gitu ya. Cuman ada yang Allah nampakkan, ada yang tidak gitu ya. Jadi jangan merasa aman gitu ya. Jadi seperti itu. Ini bulan Ramadan, saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mau tanya, ini madu hijrah saya udah sampai minumnya 1 hari berapa kali ya Ustaz? Kalau bulan Ramadan berarti minum 3 kali. Ketika ketika berbuka, kemudian sebelum tidur, sama sahur. 3 kali ya, seperti itu dikonsumsi herbal hijrahnya. Bagaimana ya Pak, mau dibuang hasad, dengki, khianat dalam diri? Oke, gini, itu latihan teman-teman ya. Jadi kalau kita mau membersihkan hati kita dari iri, dengki, hasad, ya kan? Itu kan wajar ya, manusia itu dia punya sifat iri, dengki itu dia adalah sifat hawa nafsu yang ada dalam diri dia, kemudian ditumpangi lagi sama syaitan, sehingga dia punya hawa nafsu untuk tidak suka sama orang yang sukses, tidak suka sama orang yang berhasil gitu ya. Itu wajar, adanya sifat itu. Ya kalau lihat orang punya nikmat, maka dia saya pengen mendapatkan nikmat tersebut. Dan kemudian walaupun tanpa ada misalkan iming-iming misalkan semoga nikmat itu pergi dari dia dan datang ke aku. Enggak gitu ya. Kita hanya pengen saja, itu kan hasad juga namanya. Gitu ya. Maka bagaimana supaya kita mendidik diri kita supaya tidak iri, dengki, dan hasad? Maka doakan, biasakan mendoakan saudara Anda ketika dia mendapatkan nikmat. Contoh, kalau ada orang beli kereta baru, kalau ada orang beli motor baru, beli mobil baru, maka doakan Masya Allah Tabarakallah. Ucapkan Masya Allah Tabarakallah. Ya, ucapan lisan kita itu ketika kita ucapkan berulang-ulang, dia akan melunturkan hati yang hasad, iri, dan dengki. Ya, begitu juga ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dari orang, maka sebutkan Subhanallah. Gitu ya. Ada orang melakukan maksiat, ada orang melakukan dosa gitu ya, maka sebutkan Subhanallah, jangan dicaci maki. Nggak boleh ya, para ulama mengatakan jangan engkau caci, jangan engkau hina orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi dia hari ini melakukan maksiat ya, tapi besok dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang wara, orang yang bertakwa, yang lebih mulia dari dirimu. Kita menghina dia nggak habis-habis, dia sudah jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak perlu kita mencaci orang yang melakukan maksiat, gitu ya. Nah, jadi ini adalah latihan untuk membersihkan jiwa kita dengan apa? Dengan mendoakan, teman-teman. Jadi doakan. Contoh kalau misalkan Anda melihat ada orang nggak pakai jilbab gitu ya. Kan pakai jilbab itu wajib ya. Menutup aurat itu wajib kan? Ya. Maka doakan, ya Allah, mudahkanlah dia mendapatkan hidayah agar mau berhijab. Atau yang paling simpel, paling mudah, beli hijab, hadiahkan sama dia. Ini saya hadiahkan hijab, nanti kalau lebaran pakai ya gitu ya. Itu nanti akan membuka hatinya, Masya Allah, dapat hadiah hijab gitu ya. Kita, Alhamdulillah, kita punya yayasan di Bandung gitu ya. LTI itu, dia punya program bagi-bagi Al-Quran. Justru Al-Quran ini kita mau kasih sama sama preman-preman yang bertatuan tuh ya.
kasih Al-Quran tuh. Ya, kan dia selama ini belum pernah ya. Orang yang ngasih dia kan ngasih homer, ngasih rokok gitu ya, ngasih sampel narkoba misalkan. Ini kita datang kepada dia, kita kasih Al-Quran. Ya, ini Bang Al-Quran. Tolong disimpan di rumah, ini jadi amanah ya. Nanti kalau Abang sempat, tolong dibaca. Ini Masya Allah, dampaknya luar biasa. Ya, nah Anda kalau mau ikut program bagi-bagi Al-Quran, wakaf Al-Quran bisa ke yayasan saya. Ya, itu di Bandung, namanya Yayasan LTI. Jadi, banyak yang berhijab tapi nggak sholat. Gimana itu Ustaz? Udah, nggak usah diurusin apa yang mereka lakukan. Sudah Alhamdulillah dia pakai jilbab walaupun dia nggak sholat. Daripada dia nggak pakai jilbab, kemudian nggak sholat kan berlipat-lipat. Ya kan? Dengan dia menutup hijab, menutup aurat, walaupun dia tidak sholat, maka akan ada panggilan hati yang paling dalam nanti insya Allah. Agar kemudian dia mau sholat. Gitu. Jadi, jangan dipukul rata semuanya, nggak sah itu. Apa puasa Ramadan tapi nggak pakai jilbab? Nah, ini nggak boleh ya. Puasa ya puasa. Kalau dia memang belum bisa pakai jilbab ya sudah. Itu dosa yang berbeda dengan ketaatan dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Ya, nah karena orang kan untuk melakukan ibadah, untuk beramal itu kan sesuai kemampuannya, nggak bisa semuanya gitu ya. Setahap demi setahap. Dan kita sekali lagi tidak bisa menilai seseorang. Yang berhak menghakimi, yang berhak menilai itu hanya Allah, hanya malaikat. Jangan pernah menilai seseorang karena dia melakukan maksiat. Ya, nah, kita ini karena nggak nampak aja maksiat kita, gitu ya. Ustaz, saya minta doanya. Semoga di bulan ini saya hamil. Udah lihat 3 hari, penantian 3 tahun lebih. Udah telah 3 hari, penantian 3 tahun lebih. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudah ya untuk mendapatkan zuriat. Amin. Kalau yang berhijab, tapi tetap melaksanakan sholat tarawih, tetap sah nggak Ustaz? Hah? Kalau nggak berhijab, ya tetap. Tapi sholat pakai ya, lah. ya, tapi sholatnya pakai telekung ya. Jangan sholat nggak pakai telekung ya. Orang nggak pakai jilbab, sholat sah nggak sah? Siapa bilang nggak sah? Justru dengan sholat itulah akan menjadi pembentengan di hatinya sehingga ada dorongan dan panggilan untuk menutup hijab satu hari nanti. Gitu ya. Jadi kita selalu bernilai positif, menilai seseorang dari sisi positif, jangan menilai dari sisi negatif. Seperti itu ya, Pak Ustadz. Kenapa aurat wajah yang masih beda Ustadz? Serasa mata saya kecil, bibir saya besar. Apakah itu sihir? Pak Ustadz, kenapa aura wajah saya gini teman-teman ya? Kalau hubungannya dengan aura, wajah Anda terlihat buruk, wajah Anda terlihat tidak cantik, padahal Anda cantik ya. Maka itu bisa jadi Anda terkena gangguan sihir. Jadi ada sihir yang membuat kita itu terlihat tidak menarik. Ya, kita itu terlihat tidak cantik, kita itu terlihat tidak menyenangkan gitu ya. Maka itu bisa dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Al-Qur'an. Memperbanyak Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Karena dengan memperbanyak baca Al-Qur'an, maka itu insya Allah akan membuat lebih mudah ya. Abang mau tahsin, gue lanjutkan. Sekarang? Oke, dilanjutkan sama Ustaz Syukri. Mau tahsin betul? Ya, Ustaznya udah datang. Ustaz Syukri ya, ceramah siraman rohani. Nggak ada, nggak bisa ceramah. Jadi, tolong dijelasin. Aduh, nggak jadi lanjut tausiahnya teman-teman. Ustaz Eri mau memperbaiki bacaan. Apa yang mau dicas? Apa? Nggak tahu. Saya ambil. Ustaz, apakah kalau susah tidur ada gangguan? Susah tidur itu biasanya insomnia atau biasanya kebiasaan? Kadang gini ya, kalau menurut pengalaman, kenapa orang susah tidur? Walaupun misalnya kita nggak punya penyakit, apa tuh yang penyakit susah tidur? Itu barangkali ya, suatu hari itu. Aduh, belah sini. Bismillah. Masih banyak baterai. Nggak bisa loh.
Entah nih kok kecil rasanya. Bukan yo, ini bukan Pepsi. Nyampe. Udah biarin. Nyampe. Ya udah. Kenapa susah tidur ya? Susah tidur itu karena kebiasaan. Kadang barangkali suatu hari kita misalnya biasa tidur misalnya jam 9 atau jam 10. Tapi kita ulur waktu, entah itu ada kegiatan atau itu entah sengaja ya. Ulur waktu tidur misalnya jam 12. Tapi kita lanjut besok lagi seperti itu. Nanti dia bakal keterusan teman-teman. Bakal keterusan kita susah tidur di waktu jam yang kita mau. Misalnya kita mau tidur jam 9 atau jam 10. Itu nanti dia susah tidur, susah ngantuk ya. Makanya dirubah kebiasaan tidur biar tidurnya itu bagus. Kalau teman-teman biasa begadang nanti bakal seperti itu terus susah tidur ya. Jadi gimana pun caranya coba teman-teman cari usaha sendiri ya biar bisa tidur tepat waktu. Misalnya tepat waktunya itu bagusnya di bawah jam 11 ya, di bawah jam 11 malam itu bagus tidur. Tidak jadi rukyah. Nggak jadi Kak, aduh mohon maaf ya Kak Rani. Itu sadari lagi belajar tahsin, jadi nggak ada rukyah. Nggak jadi rukyah saat Pak, jam 5 saya pulang kerja. Nanti malam teman-teman ya, insya Allah nanti malam kita sambung sesi rukyah. Nanti malam itu sekitar jam 8:30 kalau di waktu kita. Berarti kalau di Malaysia itu 9:30 ya, 9:30, sekitar 9:30. Di Medan juga, di Aceh juga. Ya sekitar segituan lah. Soalnya kita setelah taraweh paling 5 menit, 10 menit ya, sampai rumah langsung live. Jadi kita nggak bisa langsung lanjut sesi rukyah. Saudari lagi belajar teman-teman. Cemas berlebih itu juga faktornya banyak ya. Coba teman-teman ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya bisa juga dengan rukyah sama pakai minyak kasturi. Minyak kasturi kijang ini dia menenangkan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang selalu cemas berlebih, selalu ketakutan, bisa pakai kasturi kijang. Kasturi kijang ini juga sudah dirukyah. Sebenarnya teman-teman pakai kasturi kijang saja, teman-teman sudah dapat minyak yang sudah dirukyah, kemudian dapat aromatik yang menenangkan. Jadi dia double ya teman-teman ya. Bisa pakai kasturi kijang. Tapi lihat faktornya dulu. Sebenarnya kecemasan berlebih juga banyak faktornya. Salah satunya apa? Itu trauma ya. Karena trauma mungkin trauma di masa lalu, trauma ya mungkin apa yang menyebabkan Anda trauma gitu ya. Atau karena gangguan. Nah, itu faktornya seperti itu. Tapi bisa Anda pakai minyak kasturi sebenarnya sebagai salah satu media terapinya. Kasturi. Sebenarnya kasturi kijang itu nggak harus dirukyah juga, insya Allah bisa untuk menenangkan, untuk terapi bagi teman-teman yang ada kecemasan berlebih, yang selalu was-was, yang gampang marah, itu bisa pakai kasturi kijang. Gampang. Sering-sering dihirup ya. Pak, kalau sakit tapi nggak sembuh-sembuh, apakah itu artinya guna-guna? Tergantung gini, kalau teman-teman terkena guna-guna, biasanya selalu mimpi buruk. Yang pertama, mimpi buruknya itu entah itu selalu berkaitan dengan air, entah itu berkaitan dengan ular, entah itu pokoknya mimpi-mimpi serem lah, mimpi buruk intinya. Tapi mimpi buruknya itu selalu berulang, bukan misalnya sekali mimpi buruk, kemudian 1-2 minggu lagi mimpi buruk, enggak. Jadi dia selalu berulang, teman-teman. Hampir setiap tidur atau bahkan setiap tidur. Yang pertama. Kemudian sakit di anggota tubuh, misalnya sakit di kepala, sakit di pundak, ya sakit di dada, sakit di perut, seperti itu. Misalnya teman-teman memiliki ciri-ciri seperti itu, berarti sakit yang teman-teman derita itu bisa jadi, ingat ya, bisa jadi kalau itu sakit yang ditimbulkan karena kena guna-guna. Tapi banyak juga teman-teman ya, kenapa sakitnya nggak sembuh-sembuh? Itu ya karena mungkin cara pengobatannya salah. Kadang ada penyakit yang dia nggak sempurna sembuhnya kalau hanya minum obat, tapi harus diterapi, diperbaiki dulu mungkin kerangka tubuhnya, seperti itu ya. Karena banyak teman-teman ya, pengobatan alternatif salah satunya itu terapi, misalnya totok punggung, terapi banyak ya, terapi itu. Salah satu manfaatnya itu untuk menyempurnakan pengobatan penyakitnya teman-teman, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz lain bukan Ustaz Eri? Abdul Rohim, semoga sehat selalu, amin. Ustaz Eri lagi belajar teman-teman, lagi ada kelas tahsin ya. Ini guru beliau sudah datang, jadi beliau belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan. Jadi kan beliau itu rutin yang membacakan ayat ruqyah, juga beliau mau memperbaiki supaya bacaannya itu sempurna, lebih sempurna lagi. Begitu juga teman-teman ya, yang merasa, kadang gini kita nggak merasa kalau bacaan kita itu masih salah, tapi kalau kita simakkan ya kepada ustadz yang atau guru yang mereka itu belajar di bidang tahsin, itu ternyata banyak sekali salah. Apalagi orang-orang daerah gini, setiap daerah terkhusus di Indonesia ya, setiap daerah itu punya problem sendiri-sendiri untuk mengucapkan makhorijul huruf. Jadi biasanya setiap orang itu, setiap daerah ya, setiap suku itu punya problem sendiri. Jadi susah, kan kadang bahasanya beda, logatnya beda, cara pengucapan beda, itu menyebabkan makhorijul huruf susah sempurna ya. Makanya teman-teman belajar. Jadi butuh waktu memang. Butuh waktu untuk menyempurnakan bacaan itu. Boleh kalau teman-teman di kampungnya itu ada ustadz atau ada santri yang belajar di pondok pesantren, boleh lah minta ajarin ya. Biar apa? Biar bacanya itu benar-benar bagus.
Ustaz kalau suka batuk tiba-tiba kadang tengah malam apa pengaruh dari jantung atau apa? Kalau sakit di waktu tertentu ya, contohnya itu di waktu menjelang malam sampai larut malam. Kalau misalnya itu selalu, misalnya sakit di setiap jam 11 antara jam 11 sampai jam 12, itu penyakitnya muncul di setiap jam-jam itu aja. Nah, itu ciri-ciri gangguan, sakit di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau misalnya sakitnya nggak menentu ya, kapanpun dia muncul gitu ya. Nah, itu berarti sakitnya sakit murni, sakit fisik. Maka teman-teman perginya ke pengobatan dokter. Itu dengar nggak suara Saderi, teman-teman? Saderi itu lagi itu ya, lagi tahsin. Suka terasa panas sampai punggung. Kak Sri Mulyati lakukan aja rukyah mandiri. Kak Sri Mulyati kan udah banyak paham ya, sudah banyak paham tentang rukyah yang diajarkan Saderi. Tinggal kakak lakukan apa yang seharusnya kakak lakukan, gitu ya. Misalnya lagi butuhnya itu mendengarkan ayat rukyah ya, dengarkan terus. Kemudian kalau misalnya yang dibutuhkan minum air yang sudah dirukyah ya, konsumsi terus, gitu ya. Kak Sri Mulyati kan sudah paham ya, sudah banyak paham, sudah banyak mengerti karena hampir setiap live ya, setiap Ustaz Eri mengajarkan tata cara rukyah, Kak Sri Mulyati selalu hadir. Kak Sri Mulyati gimana kalau setiap mendengarkan ayat rukyah, apakah masih udah selalu ikut sarannya Ustaz Eri? Gimana, ada perubahan atau enggak, atau bahkan makin parah gitu? Kalau misalnya nggak ada perubahan, apalagi Kak Sri Mulyati udah lama kan, udah berbulan-bulan ikut, makanya coba Kak Sri Mulyati ganti pengobatan. Pengobatan itu yang dirubah adalah ke pengobatan medis ya. Kak Sri Mulyati coba datang ke dokter. Itu barangkali dicek ya, penyakitnya itu memang penyakit fisik. Kalau memang penyakit fisik, Kak Sri Mulyati ya berobatnya ya ke dokter atau ke terapis pengobatan ini, tradisional juga boleh ya. Nah. Oke, teman-teman, kita sebentar lagi ya, karena Ustaz Eri juga nggak bisa melanjutkan live-nya. Sebenarnya Ustaz Eri mau rukyah tadi, tapi ternyata guru beliau sudah datang, dan kita nggak bisa lanjut sesi rukyah. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, nanti malam aja sesi rukyah. Soalnya kita, kalau nggak hujan deras, kemudian selesai tarawihnya sesuai seperti biasanya, insya Allah kita jam 8:30 sesi rukyah ya. Jam 8:30 WIB. Kalau teman-teman di Malaysia, kalau teman-teman di Indonesia bagian timur atau tengah itu ya disesuaikan saja ya. Tapi insya Allah kita tepat waktu di jam 8:30 di malam. Atau jam 8:40 ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau check out juga, boleh ya, langsung datang ke profil. Tinggal teman-teman butuhnya apa, misalnya teman-teman butuh herbal hijrah ya. Teman-teman butuh herbal hijrah, itu carinya, ambilnya itu Shifa Oil. Ambil Shifa Oil, nanti dapatnya otomatis herbal hijrah. Iya kan saya lakukan semua saran-sarannya. Terima kasih Ustaz Syukri. Gimana Kak, setelah mengikuti saran Ustaz Eri ada perubahan atau enggak ya? Ada perubahan atau makin parah atau masih ada tapi dia sudah berkurang ya. Kalau misalnya sudah berkurang ya lanjutkan terus seperti itu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam teman-teman ya.